Mungkin bisa dimulai aja Mbak Nov, sambil nanti biar yang lain nyusul aja ya. Baik, Pak Arif, ini dimulai ya 10.15. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi kawan-kawan Cupers. Selamat menjalankan ibadah puasa hari keempat bagi kawan-kawan Muslim yang menjalankan. Semoga pagi ini penuh dengan semangat karena hari ini kita bakal ngomongin soal cuan ya. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama sharing The Cupers is back. Semoga kegiatan sharing kita akan semakin rutin dan konsisten. Biar dengan sesama keluarga Cupurs kita nggak berasa asing lagi ya. Ini saya juga banyak sekali yang belum benar-benar mengenal kawan-kawan Cupurs. Alhamdulillah akhirnya hari ini untuk kepengurusan Ketua Pak Arief ya, kepengurusan tahun 2025 untuk yang kedua kali nggih Pak Arief kita mengadakan sharing. Oke, tema sharing kali ini daging banget ya, karena kita akan bahas tema tentang tambah cuan dari affiliate. Nah, mungkin kawan-kawan di sini sudah ada beberapa yang menjadi affiliate atau mungkin ada yang belum mengenal gitu ya. Masih bingung apa itu affiliate? Maaf, 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 ada gangguan. Sponsor. Mungkin karena teman-teman ada yang fokus ngeblog, jadi ada yang belum paham sebenarnya apa itu dunia perafiliatan. Nah, jadi tenang, hari ini kita nggak cuma bahas teori, kita bakal dikasih insight nanti langsung dari praktisinya. Hari ini sudah bersama kita, memblogger, konten kreator sekaligus pejuang cuan digital nih. Ada Mbak Ami. Mana Mbak Ami? Iya, Oke. Assalamualaikum. Sudah masuk nggih. Baik, beliau akan buka-bukaan tentang perafilietan gitu Mbak Ami nggih. Iya, Kawan-kawan mungkin sudah kenal juga dengan Mbak Ami karena kita tahu ya affiliate itu tidak hanya share link ya, nanti Mbak Ami akan buka terkait dengan strategi bagaimana menjadi affiliate dan kalau bisa nanti bisa memberikan impact kepada kita ya kalau mau nyoba-nyoba di dunia perafilietan dan bisa menambah impact dengan apa dompet kita gitu. Baik, eh, mungkin langsung saja nggih Mbak Ami iya untuk Bu. menyampaikan materinya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Iya. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Masih loh dong. Belum itu Mbak. Oh, belum. Sudah? Ya, sudah. Udah. Siap. Baik, silahkan Mbak Ami untuk waktu kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan buat sharing tentang afiliat. Buat teman-teman terima kasih yang udah meluangkan waktunya pagi-pagi bulan puasa buat dengar sharing ini. Insya Allah ini perkenalan singkat aja tentang afiliat sama sharing sedikit tentang pengalaman yang saya jalani sekarang. Yang bakal saya bahas, pertama kenapa sih harus mulai jadi affiliate buat saat ini? Terus affiliate itu apa? Jenis-jenis affiliate dan peluangnya yang bisa kita ambil apa aja? Terus gimana sih peluang sebagai blogger buat jadi affiliate? Nah, sama sedikit sharing pengalaman pribadi selama jadi Shopee affiliate sekarang. Kebetulan saya fokusnya di Shopee Video. Jadi sedikit sharing bisa untuk yang sosial media juga. Boleh next Mbak. Mbak, Mbak Novi.
Sudah saya next, Mbak, halaman kedua. Tidak Lanjut terlihat. yang ketiga berarti. Oh, tiga. Oke, sorry. Lanjut Sudah? dulu. Ah, Oke. udah jalan. Ya. Sudah terlihat halaman ketiga, Mbak? Lanjutin langsung. Langsung next lagi, Mbak. Oh, Oh oke. iya. Ya, yang kenapa harus mulai dari affiliate? Tapi ini yang di belum kepindah, Mbak. Belum itu, Belum, belum, belum. belum Ini berubah. masih. Ya, kenapa harus mulai jadi affiliate? Langsung next. Sebentar. Ini sudah jenis affiliate, cara kerja affiliate, apa itu affiliate? Udah jalan. Di tempat saya belum update tuh, Mbak. Oh, Iya, nggak kenapa? jalan. Sorry, kenapa ya? Saya stop share Iya, dulu. ini masih table of content. Kenapa ya? Nah, nah tadi, Nah, coba digeser bisa. tadi bro. Nah, Ini Nah, udah. sip. kenapa harus mulai jadi affiliate? Karena peluang dapat cuannya lebih cepat dan modalnya sedikit. Karena kalau jadi affiliate itu, apalagi sekarang hampir semua sosial media itu udah nyediain namanya buat tempat affiliate buat share link. Jadi mulai dari Facebook, dari Instagram, TikTok udah punya keranjang masing-masing dan di sana punya banyak peluang untuk dijadiin hasil buat dapetin penghasilan. Dan ini lebih fleksibel, jadi bisa dipilih yang mana aja yang sesuai, yang paling nyaman karena ada yang kontennya cuma tinggal sharing pakai kata-kata aja juga bisa di-treat. Terus kalau suka yang untuk review lewat video juga bisa, itu bisa langsung dari TikTok atau Shopee videonya. Jadi macam-macam. Dan untuk blog juga bisa buat sharing. Nanti ada yang namanya access thread. Dia nyediain khusus buat blogger. Nah, terus lanjut, affiliate itu sekarang berkembang pesat hampir di semua platform sosial media. Karena emang udah hampir semua nyediain YouTube juga ada, YouTube Shopping. Jadi hampir semuanya udah nyediain buat para affiliate berkembang. Semakin cepat mulai, semakin cepat belajar buat jadi affiliate dan semakin cepat juga kita bisa dapat cuannya. Tuh. Lanjut, Mbak. Nah, apa itu affiliate? Jadi affiliate itu program untuk melakukan promosi suatu barang atau jasa di mana nanti kita akan dapat komisi dari setiap penjualan atau pembelian dari audiens yang ngeklik atau belanja dari keranjang kita. Jadi nanti komisinya itu didapat juga dari brand. Dan rata-rata sekarang juga brand lebih banyak cari affiliate karena mereka rata-rata pengen ningkatin penjualannya, jadi langsung nyarinya affiliate yang emang buat mempromosikan produknya. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, cara kerjanya gimana? Yang pasti promosiin produknya. Ini macam-macam buat promosiin. Bisa dari yang tadi saya bilang foto doang, cerita aja, atau nggak bikin videonya. Nanti ada yang nonton konten kita, nanti ada yang klik, terus langsung beli, kita bisa dapat komisinya. Tuh, secara singkatnya kayak gitu. Lanjut. Nah, jenis-jenis affiliate itu ada banyak. Yang udah pada tahu pasti produk digital, e-commerce atau marketplace, sama di akses thread ini untuk blogger buat blog. Yang pertama produk digital. Kan sekarang banyak banget tuh orang-orang yang menciptakan produk digital sendiri. Misalnya resep-resep makanan, ebook-ebook, yang buat anak-anak tuh ebook yang buat mewarnai banyak banget. Terus kelas online, kelas webinar, terus digital. Kalau misalnya kita belum bisa nih bikin produknya sendiri, kita bisa jadi affiliate-nya dulu. Jadi nggak harus buat mainan produk digital itu nggak harus punya produknya dulu, bisa juga jadi affiliate-nya. Kelebihannya komisinya lebih besar dan yang pasti tanpa produk fisik. Jadi dapat komisinya juga lebih cepat. Jadi nggak harus nunggu waktu kan karena ini transaksinya online. Jadi orang check out
Udah selesai bayar, kita langsung otomatis dapat komisinya. Beda dengan yang marketplace. Kalau marketplace kan nunggu pesanannya selesai dulu, baru kita dapat ke komisi. Kayak gitu. Yang selanjutnya buat yang marketplace itu banyak banget, ada Shopee, ada TikTok. TikTok sama Tokopedia itu mereka bergabung ya. Ada Lazada, ada Blibli juga gitu. Terus ini yang pasti kalau misalnya di marketplace pasti butuh produk fisiknya. Karena biasanya orang belanja buat di marketplace itu pengen lihat yang fisiknya yang aslinya kayak gimana, realnya kayak gimana, sesuai atau enggak. Makanya kalau misalnya affiliate di marketplace lebih butuh produknya. Terus komisi yang didapetin dari sellernya langsung dan lebih banyak peminatnya. Karena biasanya ibu-ibu kan suka belanja di marketplace punya produknya buat di uh, reviewnya itu lebih real, lebih nyata, lebih kelihatan. Terus selanjutnya nih akses trade ini cocok banget buat blog. Jadi akses trade ini adalah marketplace affiliate marketing pihak ketiga yang menyediakan buat para konten atau kreator. Kalau istilahnya mereka itu publisher, itu untuk mendapatkan kerjasama bareng brand. Dan di sini ini banyak, ada brand, ada marketplace-nya juga kalau akses trade itu. Jadi bisa dalam bentuk artikel review produk, rekomendasi produk, terus ini kan karena di dalam blog artikel, kita bisa bikin artikelnya CEO, terus nanti munculnya di Google yang pastikan. Nanti lebih peluang dapat penghasilannya juga lebih banyak dan jangka panjang, karena kan kalau artikel itu lama kan munculnya jadi orang pasti ada kemungkinan buat klik link dari uh, artikel kita itu akan lebih banyak. Nah, boleh next Mbak. Ini belum sebelumnya yang nah nah ini yang tadi saya tunjukin affiliate untuk produk digital. Saya sendiri sebenarnya semuanya udah cobain, tapi saya sebenarnya nggak fokus kemana. Tapi sekarang saya lebih fokusnya ke Shopee Video sebenarnya. Nah, ini waktu itu saya juga pernah nyobain affiliate produk digital lewat link ID. Dulu buat nyantumin produk affiliate itu bisa banyak, 10 apa, pokoknya banyak banget bisa. Tapi sekarang tahun 2026 dibatasin, kita cuma boleh cantumin produk affiliate itu 5 maksimal. Jadi yang buat kita affiliatein, buat dapat komisinya cuma maksimal 5 produk aja. Ini salah satunya saya sempat pernah promosiin kelasnya Mbak Novarti. Kalau teman-teman tahu, Mbak Novarti ini udah duluan yang nyemplung di produk digital. Dia ngadain kelas untuk blogging, buat ngajak-ngajak buat webinar gimana caranya jadi blogger, buat blogger-blogger pemula, atau enggak sama dia kalau nggak salah ada ebook-ebooknya juga, panduan-panduan buat jadi blog, cara buat blog, cara menang blog, ada banyak produknya dia. Gitu. Kita kalau misalnya belum bisa bikin produknya sendiri, kita bisa promosiin produk orang lain dulu gitu. Lanjut ini yang akses trade selanjutnya. Nah, kalau access trade ini kan yang bikin cocok buat blogger itu karena dia nyediain widget khusus untuk blog. Jadi kita tinggal copy aja HTML yang udah disediain, tinggal ganti aja link yang emang produk yang ingin kita promosiin. Terus yang lebih spesialnya lagi, kita nggak harus daftar ke semua marketplace. Jadi di sini tuh dia punya kerjasama banyak. Jadi di TikTok ada, barang yang di Blibli ada, di Lazada ada, di Shopee ada, atau enggak langsung ke brandnya. Brandnya misalnya brand yang saya ajuin kemarin udah pernah Gramedia, Iger, terus Emina. Jadi kalau misalnya saya lagi review buku tentang ulasan buku yang saya baca misalnya. Nah, itu bisa aja kita sekalian nyantumin link bukunya di link dari Gramedia. Jadi siapa tahu orang kan, pengen baca juga nih, gimana belinya? Ya sekalian aja kita promosiin linknya
buku dari Gramedia online ini lewat AccuTrade ini. Nah, saya kalau nggak salah ada beberapa artikel yang ada link dari dia dan tiba-tiba ada uangnya juga sih, lumayan 1.400, tapi itu nggak bisa ditarik, harus nunggu banyak dulu, kalau nggak salah minimal 100.000 baru bisa tarik gitu. Kalau misalnya yang artikelnya punya trafficnya yang tinggi, terus banyak yang baca, kan kemungkinan orang ngeklik buat belinya juga akan lebih banyak juga gitu. Ini kayak saya 7 hari terakhir masih ada yang ngeklik itu 6 kali. Berarti kan artikel itu tetap akan terus jangka panjang asetnya gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau di AccuTrade ini dia emang nyediain widget khusus untuk yang di blog. Jadi tinggal pokoknya nanti tinggal copy aja sama pilih link yang mau dipromosiin produknya. Jadi nanti tinggal ditempel ke blog kita. Dia masih aktif sampai sekarang, banyak event-event, challenge-challenge dari AccuTrade. Ini bisa daftar dulu, nanti kalau diterima baru kita bikin kontennya. Konten yang di blog buat review produknya juga bisa gitu. Lanjut, sekarang sharing pengalaman Shopee Affiliate. Jadi sebenarnya saya ikut Shopee Affiliate ini udah lumayan lama, tapi udah mulai nyobain lagi tahun kemarin dari bulan Juli. Jadi Shopee Affiliate ini kan sekarang nyebar banyak di sosial media, ada Instagram, terus di Threads juga bisa, di status WA juga bisa, di Telegram juga bisa kalau bikin grup sendiri gitu kan. Terus Shopee Video, ada Shopee Live, ada YouTube Shopping, terus ada Facebook Pro juga. Jadi hampir semua sosial media kayaknya ada Shopee-nya gitu kan. Yang bikin beda tergantung bikin tempat kontennya. Kalau misalnya sosial media di Instagram, orang kan kontennya banyak-banyak, ada informatif. Jadi kan kita nggak mungkin nih kalau review produk yang cuma gitu aja. Kita harus bikin kemas kontennya yang lebih bagus. Terus kayak YouTube. Kalau YouTube kan orang buka YouTube biasanya buat menghibur. Nah, kita harus bikin kontennya yang menghibur dulu biar lebih naik juga dapat algoritmanya. Sama Facebook. Facebook juga beda lagi nanti cara bikin kontennya beda-beda. Jadi tinggal tentuin aja lebih pengen nyobain yang lewat mana. Nah, kalau saya sendiri masuknya ke Shopee Video. Kenapa saya milih Shopee Video? Karena orang buka Shopee pasti udah pengen belanja, pasti udah punya duit. Jadi tinggal kita promosiin aja produk yang kita punya buat orang beli dengan cara hard selling, itu nggak masalah gitu. Jadi pasti orang buka Shopee itu emang mau belanja. Jadi kita tinggal gimana ngemas bikin kontennya itu menarik dan emang itu apa adanya produknya yang kita dapat hasilnya itu kalau beli. Lanjut, yang pasti kalau Shopee Video itu jadi passive income karena dia jangka panjang juga kalau Shopee Video. Terus saya mulai konsisten sejak 2025, langsung aja Mbak. Terus ini pengalaman akun saya. Ini saya akunnya pengikutnya masih sedikit dan ini selama 1 tahun ya penghasilannya. Yang saya lakuin itu 3 video per hari, terus kualitas konten buat promosiinnya. Terus ternyata buat main Shopee Video itu juga perlu riset produk. Jadi nggak sembarangan semua produk juga bisa, karena kadang kan misalnya ada penjualannya banyak tapi ternyata tokonya nggak ngasih komisi. Nah, itu ada risetnya lagi gitu. Terus misalnya produk-produk yang berpotensi, misalnya mau beli kurma, toko ini rame, tapi yang promosiin udah ribuan juga, itu juga kemungkinan buat dapat penghasilannya akan lebih lama gitu. Dan kalau Shopee Video sistemnya kan ada tuh, kalau misalnya kita belanja ada yang namanya video terkait, yang di bawahnya tuh video-videonya. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke video terkaitnya dari produk itu? Caranya dengan
riset juga gitu. Jadi hashtagnya ya kayak jenis-jenis bikin konten lainnya juga sama harus ada risetnya gitu. Terus lanjut, jadi gimana kalau blogger buat peluang besar nggak jadi affiliate? Sebenarnya bisa banget karena sebenarnya blogger itu kan emang udah punya persona branding sendiri, udah punya niche-nya sendiri di artikelnya. Jadi kan terbiasa juga buat ulasan atau tulisan. Dan kontennya itu bakal lebih unggul karena bisa muncul di Google. Jadi yang jangka panjang, kalau bisa yang pakai akses rate itu. Tapi bedanya kalau yang akses rate itu dia komisinya lebih kecil karena ada persenannya beda. Beda ceritanya kalau misalnya langsung nyantumin linknya dari Shopee karena langsung komisinya itu komisi dari Shopee gitu. Tapi kalau misalnya link dari yang Shopee itu nggak bisa banyak-banyak. Kalau bedanya di access rate itu kan ada widget, jadi ada gambarnya yang menarik lah, bisa di setting-setting, jadi orang pasti ngeklik linknya gitu. Kalau misalnya link dari Shopee paling ditautinnya dari tulisan aja, kayak nyantumin link kayak biasa gitu. Terus blogger itu udah punya modal buat jadi affiliate karena emang biasa cerita pengalaman kalau review produk atau cerita-cerita perjalanan misalnya bisa juga disematin kalau misalnya lagi cerita jalan-jalan ke pantai. Nah terus ternyata di pantai tips ke pantainya harus bawa sunscreen. Nah di misalnya harus bawa sunscreen. Nah dari sunscreen itu nanti kita sematin sedikit cerita oh pakai sunscreen ini nanti linknya Shopee itu juga bisa gitu. Terus biasa bikin konten yang informatif, jadi bikin orang pasti merasa terbantu banget, terus paham tentang kebutuhan pembaca, yang pasti penulisannya karena udah sesuai CEO gitu. Lanjut, cara blogger jadi affiliate, pasti pilih satu program apa ya, dan cara blogger jadi affiliate gimana caranya? Pilih sama daftar program affiliate yang pengen dipakai, yang mau difokusin. Yang pasti fokusin aja satu. Kalau misalnya nggak mau ribet, daftar-daftar di marketplace-nya bisa langsung di access rate-nya. Tapi kalau pengennya fokusnya di Shopee atau fokusnya di Tokopedia aja, itu juga bisa di situ aja. Yang pasti langsung mulai share link, bisa pakai artikel yang udah ada aja. Misalnya pernah review buku, nah itu langsung aja juga bisa langsung tematin linknya. Dan buat artikel yang bikin merasa audiens itu terbantu. Lanjut. Tips blogger mau mulai jadi affiliate, mulai dari niche yang sesuai blog aja. Nggak usah pusing-pusing nyari apa ya, mau share apa ya, mau review apa, nggak usah. Langsung aja dari yang emang biasa kita bikin konten, langsung sematin aja linknya gitu. Bisa menggunakan konten yang udah ada. Kenapa sering tidak valid? Nah, nanti ya. Terus fokus satu program affiliate dan yang pasti mulai dari sekarang. Terus kenapa nggak valid tadi ditanya? Biasanya yang ngeklik itu masih saudara, pernah satu rumah, pernah satu wifi, itu juga nggak bisa. Jadi harus benar-benar orang lain. Jadi nanti ketahuan nih, misalnya saya sharing di WhatsApp, atau nggak share langsung ke suami, nanti suami belanja, terus kirimnya ke rumah kita, itu nggak valid. Jadi nggak boleh yang satu alamat, kayak gitu. Sudah, siapa aja yang bisa dapat kesempatan tambahan cuan dari affiliate. Jadi siapa aja mau blogger, mau konten kreator biasa, semuanya sekarang udah mulai sematin link, nge-share link buat dapat cuan dari affiliate. Gitu. Sekian. Terima kasih. Wow, Masya Allah, Mbak Ami. Ini materinya daging banget ya, Mbak Ami ya. Oke, Cepet banget, Mbak. Apa? Coba gue.
Oke, Cepet selanjutnya. banget udah selesai. Ya udah Udah. nanya aja, saya bingung soalnya kalau disuruh jelasin. Dengan waktu yang singkat itu lumayan loh informasinya. Saya juga baru tahu ada beberapa ini ya. Ternyata ada peluang juga untuk blogger jadi afiliator. Oke, selanjutnya mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya, boleh resen atau mungkin bisa teks di chat ya. Monggo. Oh, ini sudah ada yang chat. Tadi Oh, ini sudah terjawab ya, Mbak Dea ya. Mbak, kalau Shopee Affiliate share link langsung ke WA, sering tidak valid. Ini sudah terjawab tadi ya, Mbak Ami. Selanjutnya mungkin kawan-kawan bisa bertanya. Dari Mbak Dwi. Mbak Ami tanya, kelas apa atau siapa yang bisa diikuti untuk belajar? Oh, jadi affiliate pemula di produk digital. Mungkin Mbak Ami bisa menjawab dulu dari pertanyaan Mbak Dwi Nur. Kelasnya Mbak Ami itu. Nah, kami punya kelas. siapa? Boleh, boleh, boleh sekalian promo Mbak Ami. Buka kelas Enggak, aja saya nggak Mbak. buka, Buka kelas. saya nggak buka kelas. Kalau affiliate, enggak, kalau rata-rata kalau produk digital yang link ID itu rata-rata orang udah langsung jual produknya sendiri. Sebenarnya sama aja, tinggal kalau misalnya saya suka nontonnya Mbak Muri, itu dia Muri Handayani. Nah, dia suka sharing-sharing, terus kadang dia ngasih kelas-kelas gratis kalau setiap hari Jumat kadang. Biasa Jumat berkah sama dia. Nah, itu Mbak Muri itu biasanya produk digital. Gitu. Tapi rata-rata kalau yang produk digital itu rata-rata orang-orang udah coba bikin produk sendiri. Tapi kalau saya sendiri, jujur kalau buat produk sendiri, pertama repot, kedua nggak ada waktu. Jadi mendingan nge-sharing produk orang aja yang kira-kira satu nice sama kita, ya udah sharingin aja, share aja gitu. Oke. Mbak Muri Handayani ini bisa diakses apa nama IG-nya kah, Mbak? Di IG, IG. IG. Kelasnya di IG itu. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau mau ikut-ikut kelas ini ya, kelas gratisnya Mbak Muri Handayani IG-nya. Nanti sambil kita tunggu kelasnya dari Mbak Ami. Oke, selanjutnya Mbak Ami boleh dijawab pertanyaan dari Mbak siapa ini? Quinsa. Mbak Rekomendasi ini tools untuk bikin video, apa kamera pocket atau HP? aku pakai HP biasa, pakai HP aku HP Samsung. Jadi full pakai HP, editnya pakai CapCut. Gitu aja. Edit-edit simple aja. Jadi Itu bisa kualitasnya menggunakan ada syaratnya nggak, kualitas video sekalian ya, soalnya nyambung. Ada minimal tuh 1080. Terus ininya apa yang 30 MPS ya, apa sih? Lupa saya. FPS. Iya, FPS-nya. gitu. Dia biar 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 videonya tuh lebih jernih. Yang pasti sih sebenarnya nggak, yang pasti tuh terang kalau video, karena kalau di upload di TikTok atau di mana namanya Shopee, dia biasanya suka suka kualitasnya agak beda. Jadi kita terangin dulu. Nanti pas di upload pasti agak-agak beda, agak-agak redup gitu kualitasnya. Kita mungkin emang bawaan Shopee-nya kayak gitu. Oke. Mbak nih kalau itu Shopee video kan pasti banyak buat video tuh, biar Mbak nggak penuh Alvida nih, dari ini masalah juga saya hadapi sering ini Mbak step Ami. habis dihapusin atau gimana. Iya, saya hapus. Dihapus ya Mbak ya. Kadang kadang Soalnya kita saya orangnya Mbak. nggak sayang-sayang. Jadi kalau saya ngetek video banyak banyak angle. Nanti kalau mau edit, nanti editnya diputer-puter aja. Jadi produknya masih sama nih. Misalnya saya mau jualan HP, saya angle, misalnya angle saya pegang, terus angle ditaruh, apa angle miring kanan kiri segala macam gitu. Nanti kalau mau bikin bisa berkali-kali, tinggal diputer aja posisinya kayak gitu. Nanti yang udah jadi diedit hapus aja, nggak usah disimpan-simpan. Kalau saya, kalau Iya. orang-orang pada
disimpan terus dibuat diupload di tempat yang lain itu juga bisa. Gitu. Oke, selanjutnya IG atau TikTok ini Mbak Dwi? IG atau TikTok apa nih? Maksudnya mungkin Mbak Oh, Ami. produk digital. Oh, yang tadi IG. Oh, Mbak IG. Muri. Harus izin pemiliknya dulu nggak Mbak buat masukin produknya Enggak, seperti kalau itu? di link ID itu dia nanti ada kotaknya gitu, affiliate produk. Jadi nanti kita tinggal eh, searching aja produk yang pengen kita affiliatein, tinggal add. Emang itu udah si pemiliknya emang udah nyediain buat di affiliatein gitu. Nanti kelihatan juga kok nanti kita dapat komisinya berapa. Oke. Ini dari Mbak Liha. Kalau udah riset produknya, beli dulu Mbak buat di-review atau nggak harus pegang produk? Kalau saya awal mulanya itu dari produk yang dipunya. Jadi awalnya saya punyanya misalnya kan produk skincare tuh, krim-kriman, misalnya krim malam, krim siang, misalnya day cream. Nah itu yang bentar, Halo Mbak Ami. iya. Jadi Oke. nangis bayinya. Bentar ya. Apa Ya, tadi ya. pertanyaan? Produk Eh, Mbak. Kaitannya produk. produknya, prima. Produknya riset dulu, beli dulu apa? Kalau misalnya buat yang riset, pasti cari dulu, terus baru beli produknya. Tapi kalau misalnya nih, yang tadi saya bilang misalnya saya punya Pons. Pons ini kan yang jualan Pons ada yang eh, tokonya toko apa namanya? Toko yang utama tuh toko official sama toko-toko yang lain tuh. Biasanya kan ada. Nah, kita lihat tuh nanti kalau misalnya di Shopee-nya ada misalnya kita mau share di bawahnya tuh ada berapa kali udah dipromosiin dan berapa penjualannya. Kalau misalnya penjualannya udah 10.000 terus ternyata yang promosiin baru 100 atau 200 video doang. Nah, itu masih bisa potensi buat eh, apa namanya dipromosiin karena buat naik buat dapat algoritma dari Shopee-nya lebih saingannya lebih sedikit gitu. Hmm, Oke. Oke, Gitu. sepertinya sudah terjawab semua Mbak ya. Mbak Eka Yuni Mungkin ada nanya. lagi Mbak kawan-kawan. Yuni, kalau CapCut Pro kualitas 80 cuma 4 kali yang free. Kalau Pro langganan di mana, Mbak? Saya langganan sama sama sesama waktu itu kenalan sama sesama affiliate, dia jualan CapCut Pro. Nah, saya beli di sana Hmm, gitu. Kalau dari saya produk udah ya tadi. Sudah ada lagi yang mau ditanyain. sudah sepertinya ya. Oh Mbak, saya mau tanya. Itu kaitannya Ayo, tadi Mbak menjelaskan tentang WiFi ya. Kalau WiFi-nya sama itu nanti oh, statusnya valid. Kalau misalkan WiFi kita pakai WiFi kampus, ini kan banyak banget ya. Itu juga masuk nggak kategori itu? jadi wifi-nya sama, terus alamatnya sama. Nah, itu Oh, berarti WiFi dan alamat ya Mbak ya? iya, misalnya saya share sengaja ngechat suami buat nih beli biar dapat komisi. Terus dia ngirimnya pasti produknya ke rumah. Nah itu nggak bisa, pasti kedeteknya jadi keluarga dan itu nggak bisa, jadi nggak valid gitu. Berarti intinya di alamat ya Mbak ya? Mm-mm, alamatnya. Oke. Nah, ini dari Pak Arif. Arif. Solusi lain shoot video pakai kamera belakang, settingan itu kan aja itu resolusinya udah tinggi jadi nggak perlu edit edit lagi. Oh, oh, ini ngasih Oh, tahu. oh iya iya ya, oke. Ada Jadi grup khusus settingnya itu di fullkan aja. Bisa ya. Ada grup yang khusus Shopee affiliate nggak Mbak? buat siapa mau bagi link Mbak Mir dong di Shopee makasih. Ini bisa nggak sih saya sekalian buka Shopee di sini? Bisa. Nah, saya share di sini aja.
Jadi susah. Nanti ya di grup aja. Nanti Oke, ya di-share. iya nanti akan di-share di grup oleh Mbak Ami. Kalau Yang lihat videonya Mbak Ami itu yang pas TikTok. pasti ada suara ting dung gitu. Mana dong Mbak? Boleh share Mbak buat ini. Nanti share di grup aja, Mbak. Boleh. Itu kalau sudah ada ting Saya dung udah gitu lari videonya Mbak ngonten ke Ami video. pasti. Kita contoh Soalnya kali saya ini. belajar Pak dari apa namanya afiliator lain. Karena kalau orang tuh nonton video kasih lagu awalan yang bikin orang kaget pengen nontonin gitu. Iya. Jadi ya ada gitu. Iya, itu bikin kaget memang. Suka lihat di TikTok. Iya, soalnya saya awalnya dari Shopee Video, terus katanya eh, kalau di TikTok juga rame ya. Saya coba buat apa namanya di apa mirroring aja. Jadi yang di TikTok itu murni mirror dari Shopee gitu. Yang kami screenshot dong contoh riset produk Shopee. Ini dari Mbak Dea, saya pernah dapat komisi dari produk yang nggak pernah saya share Mbak. Bisa nggak Oh seperti itu? iya, jadi kalau dibahas Shopee panjang lagi nanti. Jadi Shopee itu kan Shopee Video tadi aku bilang sosial media sama Shopee Live. Kalau misalnya sosial media itu, misalnya kita share linknya tanggal 1, terus misalnya Mbak Novi ngeklik nih linknya saya. Tapi nggak langsung beli nih, udah ngeklik, oh barangnya ini ya, terus Mbak scroll-scroll gitu. Terus Mbak masukin keranjang, oh mau antar beli, masukin keranjang. Nggak beli sekarang tuh. Itu berlaku sampai 7 hari. Jadi misalnya sampai tanggal 7 nanti, oh iya ingat pengen beli ini. Jadinya malah jadi check outnya tanggal 5. Itu komisinya masih tetap dapat dari kita. Kita tetap dapat komisi gitu. Itu link yang udah diklik orang itu berlaku 7 hari gitu. Terus misalnya misalnya saya promosiin beli baju, klik bajunya gitu lucu ya, di bawah ternyata ada celana, ada topi, oh iya mau beli beras misalnya, jadi beli beras aja deh, tapi kita nggak keluar tuh dari link yang tadi sebelumnya yang pertama kita klik, terus kita jadinya malah beli beras, terus langsung check out saat itu juga. Nah itu komisinya tetap dapat ke saya gitu. Jadi walaupun bukan produk sama toko yang kita share. Itulah kenapa kalau yang sosial media itu komisinya itu lebih besar sebenarnya. Dan lebih untung kalau misalnya yang punya followersnya banyak. Karena kemungkinan buat orang belanja kan ada aja gitu kalau sosial media. Gitu. Oh, jadi tetap dapat ya Mbak ya, meskipun nggak Iya, akhirnya nggak beli produk yang kita share. iya. Bukan produknya dan bukan tokonya itu tetap dapat. Oke, menarik ya. Tuh. Oke. Terus Mbak Dea, mungkin sekalian Mbak Ami screenshot contoh riset produk Shopee. gimana nih? Setiap hari ada penjualan bakso, Mbak ngerjain gini kalian berapa hari jam sehari? Setiap hari ada penjualan Mbak. Ada alhamdulillah sekarang setiap hari ada komisinya. Dulu sebenarnya saya dari Shopee Video itu awalnya kan ikut awal ada Shopee Video kan tahun 2022 ya, atau 2023 gitu. Dulu tuh yang masih cuma foto goyang-goyang gitu doang tuh itu tuh masih naik, terus pakai video seller itu masih bisa naik. Nah video-video lama saya kan abis itu saya nggak pernah konten lagi tuh cuma gitu-gitu doang, malah justru ada dulu banyak yang ngevideoin barang-barang di supermarket itu tuh dulu tuh masih boleh sebelum banyak aturannya sekarang. Nah itu dulu saya ngikutin tuh, oh iya ada mentega, videoin aja gitu goyang-goyang, ntar masukin keranjang mentega gitu. Padahal itu di supermarket saya nggak beli tuh. Nah itu udah lama tuh, mana nggak dapet duit, saya bilang gitu kan. Ternyata di tahun 2003-2004 itu akhirnya video naik tuh view-nya. Terus jadi banyak duit yang masuk. Nah dari situlah, oh Shopee Video gini ya mainnya, maksudnya dia emang agak lama. Akhirnya saya nyoba upload lagi tapi masih bolong-bolong tuh. Baru
konsistennya di tahun 2025 kemarin, karena pas Januari waktu itu saya pernah beli namanya kasur ortopedi gitu kan buat punggung. Saya cuma videoin doang tuh kasur dari atas ke bawah gitu, terus gitu pokoknya. Itu video naik pas tahun kemarin itu, terus penjualannya si kasur itu sekali orang beli dapat 40.000. Nah itu naik tuh 40.000 banyak, udah lah lumayan juga. Abis itu ya udah saya belajar tuh Shopee Video yang sekarang aturannya apa segala macam, sekalian riset produk, jadi setiap hari dapat komisinya. Tapi dari yang kasur itu, nah tapi kalau video itu dia musiman, misalnya kita dikasih nih sama algoritma Shopee-nya naik satu video, misalnya view-nya udah 10.000, tapi nggak bakal terus-terusan dapat ada komisinya, karena video kita algoritmanya bakal diputer sama video yang lain gitu. Jadi pas ada lagi naik, kita harus siap-siap, istilahnya harus sedia punya produk yang lain juga dan video yang lain juga. Makanya kenapa dibilang jangka panjang, karena ya sama aja kita diputer gitu, algoritmanya gantian sama yang lain gitu. Gimana caranya ya tahan lamanya ya berarti bikin video yang benar-benar menarik, jadi bikin orang pasti lebih banyak penontonnya gitu. Oke, menarik ya. Gitu. Lanjutnya Mbak, ini dari Mbak Filza. Cara Kabarnya tahu apa siapa nih? yang ngasih komisi sama yang nggak ngasih komisi gimana Mbak? Oh, saya bisa nggak sih nge-share di Shopee ini di ini share layar ya? Bisa nggak sih? Bagikan layar nggak sih? Aduh, gimana? Muncul nggak? Nggak ya? Belum Mbak. Apa harus jadi co-host dulu Kak? Nggak tahu, iya. Udah jadi co-host toh itu Mbak Ami. Oh sudah. Sudah. Oke. Bagaimana sih? Bagikan kan berbagi kamera. Apa berbagi layar kan ya? Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan Mbak. Foto saya. Gimana caranya ada apa namanya? Ada komisinya apa enggak? Misalnya nih kurma. Cakep. Dia nangis. Kok nggak klik ya Shopee-nya? Bentar ya. Dia suka error kalau Shopee. Nah, ini kan misal produknya nih. Kita lihat di sini. Di tanda panah atas. Nah, di sini komisi afiliat 2%, 2.000 gitu. Ini komisi yang bakal kita dapetin kalau misalnya orang beli gitu. Nah, yang tadi nanya gimana cara riset produk, caranya lihat penjualannya banyak apa enggak, sama lihat di sini berapa kali dipromosiin ya. Kalau misalnya dipromosiinnya masih di bawah 300 200, ini masih bisa jadi potensi buat kita masuk ke bawah. Apa sih? Masuk buat ke sini nih, inspirasi kreator lain gitu. Nanti video kita masuknya ke sini. Tuh. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya yang promosi ini masih sedikit, yang pasti carinya yang udah ribuan penjualan sama yang promosi ini masih di bawah 200. Kalau masih 200-an saya masih suka bikin. Gitu. Sekalian mau lihat video. Ini videonya gitu. Yang mana ya? Yang ini deh. Juga ngaruh. Nanti hashtag itu juga ngaruh. Yang kuning-kuning, yang kayak gratis ongkir, itu yang bikin naik algoritmanya dari Shopee. Gitu. Kalau bisa nyari komisinya yang di atas
5%. Karena biar gede. Kalau misalnya 1% itu kecil banget biasanya. Nih 8% kayak gitu. 10%, 15%. Terus yang tadi saya bilang sosial media itu lagi lebih gede komisinya karena lagi kalau misal kita share misalnya Mbak Novi beli dari link saya, nanti dapat diskon lagi nih 10% gitu. Tapi dengan minimal belanja 50.000. Nanti dapat potongan lagi buat Mbak Novi yang belanja dari link dari saya gitu. Sekian gimana cara terus kayak terus udahan layarnya gimana? Ketikkan. Oke. Berarti itu untuk berapa komisinya nampak itu kita harus daftar affiliate dulu kan, Mbak ya? Iya, kalau misalnya mau Shopee affiliate, Oke. kecuali Jumlah video ada yang yang belum bisa berapa daftar, banyak seminggu, Mbak? Durasinya diatur juga enggak? Berapa setiap hari videoin berarti ya? berapa banyak seminggu Mbak durasi dia tuh. Dulu awal-awal pertama cuma sehari satu video. Sekarang saya lagi di 5 video sehari gitu. Oh, 5 video Durasinya sehari. diatur juga enggak? Enggak sih, pokoknya pasti minimal 15 detik ada. Saya nggak produk baru, yang saya bikin video itu nggak produk baru, itu produk yang lama, yang saya bilang produknya satu, saya videoin. Misalnya saya baru beli sabun, misalnya yang tadi, madu misalnya. Saya videoin banyak tuh posisinya, mau tiduran, kanan, kiri, mau sambil pegang, sambil sama anak gitu. Pokoknya banyak, udah. Nanti pas pengen upload ya tinggal edit-edit aja gitu. Oh gitu ya. Berarti bisa ya, Mbak. Satu produk itu bisa kita upload berkali-kali ya? Bisa, bisa. Bisa banget, malah sekarang rata-rata afiliator yang Shopee video sama TikTok itu rata-rata gitu cuma kuasain misalnya 5 produk, ya udah mereka 5 produk itu diputar aja gayanya, ganti-ganti hooknya aja kayak gitu. Hmm. Tuh Riset yang hashtag pasti itu enggak, Mbak? Ini ada riset pertanyaan dari Mbak Dea. Untuk hashtag, kalau riset hashtag juga. biasa. Oh enggak sih, kalau hashtag itu paling yang pasti hashtag nama produknya. Yang biasanya misal kan sebenarnya misalnya itu merek tadi Enteros, kan orang kan nggak tahu ya mereknya apa. Paling orang kan pengen nyarinya vitamin, vitamin anak gitu, misalnya vitamin penambah nafsu makan gitu, kayak gitu, yang kayak gitu-gitunya. Yang kira-kira orang bakal nyari kata-katanya apa sih kalau misal di Shopee gitu. Misalnya sampo buat rambut rontok gitu. Tips biar view video kita naik gimana Mbak? Gimana kalau kalau misalnya di Shopee ini jujur saya itu ikut kelas-kelas juga, kelas Shopee. Ada namanya ada kelas Shopee itu dia ngajarin kalau misalnya biar view-nya nggak nol, jadi kita share share link video kita misalnya udah upload, nanti kita salin tautan, terus kita copy. Sebenarnya sistemnya itu harusnya share-nya ke sosial media. Tapi kan nggak mungkin dong sudah kita upload, share mulu ke sosial media kalau saya. Kayaknya gimana gitu. Jadi setiap habis upload, saya share-nya ke kontak saya sendiri. Kan kalau di WhatsApp bisa tuh ngechat sendiri, diri sendiri. Nah itu share aja di situ sampai 7 kali. Nanti pasti view-nya naik. Nah coba mau cobain biar kelihatan beneran naik apa enggak. Kita coba ini ya, bagaimana aku yang tadi saya bilang, misalnya video saya nih, tadi ada yang belum saya share. Ini kan masih 2 nih videonya. Copy aja nih ke tadi mau chat ya, apa-apa lah ya. Kelihatan chat. Nih, kelihatan nih bekas saya share-share. Paste, terus diulang sampai 7 kali atau 3 kali aja juga nggak apa-apa sih. Oh, udah 2 kali nih. Terus kita keluarin nih Shopee-nya. Terus kita masuk lagi ke Shopee-nya. Kita lihat videonya. Belum. Tadi ya. Tadi. Jadi 10.
ya kan? Dia jadi naik view. Itu nanti sampai 7 kali aja. Nanti kalau misalnya udah naik sampai ke 50-an, ya udah biarin aja ntar dia naik sendiri video gitu. Kalau saya sih pokoknya sampai 50 view udah saya biarin gitu. Nanti kalau misalnya lagi luang waktunya ya udah saya share-sharein ke kontak sendiri aja gitu sampai 50 Oke, jadi gitu. pancingan itu Mbak ya. Pancingan ya. Pernah dapat free produk Mbak? Udah banyak, alhamdulillah. Jadi awal-awal saya benar-benar nggak modal, benar modal barang-barang di rumah tuh. Apalah saya pakai sabun cuci muka saya lah, apa segala macam tuh. Terus lama-lama kan kalau Shopee itu dia ngelihatnya dari hasil penjualan. Nah, mulai banyak tuh penjualannya, banyak chat dari seller, dari chat di Shopee-nya. Nah, nawarin produk buat apa mau nggak review produk ini gitu. Terus tapi kalau di Shopee juga bisa ngajuin sampel gratis kok. Jadi dia ada fitur khusus buat eh, apa tadi namanya? Fitur khusus untuk sampel gratis. Ini boleh sama siapa aja. Buat baru pertama kali apa namanya? Pertama kali jadi affiliate juga bisa. Jadi lihat. Kelihatan dong. 22.000 saya. Ini ada fitur sampel gratis. Nah, di sini kita bisa ngajuin tuh sampel-sampel gratis. Ini yang lagi saya ajuin. Belum diterima. Ini yang udah selesai nih. Nah, kemarin dapat deodoran, dapat toner, dapat madu anak, gitu. Ajuin. Lumayan. Terus dapat lotion, macam-macam. Nanti tergantung nih pengen apa. Kalau saya awal campur-campur. Justru dulu malah awal yang paling laku remote TV sampai saya videoin kok. Susah ngejin semua tapi nggak pada DSM. Ada tipsnya nggak? Naikin penjualan dulu Pak. Biasanya minimal 1 juta. Kalau udah ada penjualan 1 juta, dia biasanya baru mulai banyak produk. Banyak seller gitu. Oh, ada opsi. Terus sekarang kan di Shopee juga ada tuh settingannya juga nomor telepon kita mau di apa sih dilihat sama seller nggak? Nah, itu kalau misalnya di yesin nanti suka ada aja yang WA gitu yang nawarin. Bisa langsung dari WhatsApp. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya. Jadi teman-teman udah banyak yang main Shopee juga berarti. Badak, badak itu dia mana? Depan. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Di TikTok udah dapat berapa? Kalau di TikTok udah ada berapa? Apanya komisinya? Komisinya masih ke TikTok baru berapa? Baru 500.000. Itu dari 3 bulan terakhir. Masih sedikit kalau di TikTok. 500.000 itu penjualan ya, bukan komisi. Komisinya mah berapa puluh ribu gitu. Ya, komisi. Kalau TikTok saya murni buat mirroring aja, maksudnya kayak sayang baru upload satu video, mau dikemanain lagi ya videonya gitu. Saya upload aja lagi ke TikTok. Bisa juga diupload di Facebook yang udah bisa Facebook Pro juga bisa tuh. Kan dia reelsnya yang mau. Sekarang banyak FB Pro juga banyak tuh yang jadi affiliate. Yes, so FB Pro bisa juga. Gitu. Ada lagi mau ditanya?
Oh, tadi aku belum baca ya. Mbak Mi, Bali ya. Mbak Mi update aturan-aturan baru gitu murni dari native Shopee apa afiliat dimasukkan grup khusus. Oh, kalau Shopee affiliate itu dia ada levelnya. Jadi kalau yang kreator tuh ada yang kreator pemula, ada yang golden tick, ada yang partner. Nah, mereka tuh punya masing-masing. Kalau yang pemula biasanya ya udah yang awal. Kalau golden tick itu dia biasanya komisinya tuh lebih gede 2% dari yang biasa. Kalau yang partner itu biasanya dia punya apa ya namanya? RM kalau bahasanya mereka tuh RM-nya. Jadi orang Shopee-nya tuh kayak ngasih tahu info apa-apa tuh langsung sama si partner Shopee itu gitu, kayak bocoran misalnya nanti ada program baru loh sekian kayak gini-gini, nanti si kreator yang udah partner ini bakal nge-share ke sosial media nanti ada apa gitu dari Shopee gitu. Jadi bikin satu video bisa di-share FB Pro, TikTok, Shopee, channel banyak. Kalau fitur IGTV itu udah ada, bisa juga. Bisa, tapi dengan syarat eh, kan kalau penyebutan nama keranjang Shopee itu kan keranjang oranye, kalau TikTok kan keranjang kuning ya model-model kayak gitu. Nah itu kalau bisa bikin kontennya yang universal aja, nggak usah nyebutin platform manapun gitu, biar bisa kita upload kemana-mana gitu. Karena kalau kita nyebutin di keranjang kuning ya, padahal kita uploadnya di Shopee itu bisa di Shopee-nya jadi pelanggaran. Sebaliknya juga di TikTok gitu. Bedanya di TikTok itu sekarang di TikTok itu kan masih boleh cuma video simpel ya, kayak cuma goyang-goyang itu masih bisa tuh. Cuma share-share dikit kayak ini ya beli di sini murah. Nah, kalau di Shopee, kalau misal algoritmanya pengen naik, pengen dapat view, itu harus ada try on-nya. Jadi harus dipraktekin. Misalnya kita beli apa ya? Ya, sabun cuci muka ya diolesin tuh, dikasih tahu teksturnya kayak gimana, kayak dikasih tahu lo sedetailnya gitu. Kalau di Shopee itu lebih pentingin yang kayak gitu. Pasti dipotong. Gitu. Ada lagi kan? Sudah? Monggo silahkan kawan-kawan, mungkin ada lagi yang mau Apa ditanyakan sudah? atau Lebih ke ini teknis batas ya. waktunya sampai jam berapa Pak Arif? Sekarang Oh, sudah jam menunjukkan jam 11.13. kayak kasur ya. Katanya mau 3 jam kemarin. Oh, 3 jam Masya Allah. ya. Ini gimana? 3 jam? Ya mungkin kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa diakhiri juga nggak apa-apa. Terserah, monggo ikut Mbak Ami deh. Gimana Mbak Ami? Masih mau nambah atau nanti mau buka kelas kali Pak Arif untuk ini pembahasan lebih lanjut? Nah, boleh itu, boleh buka kelas. Atau mungkin ada sharing untuk Saya udah sempat nyoba area. buka sampai bikin apa namanya channel-channelan, tapi sayangnya nggak sempet ngisi. Baru 5 orang, habis itu udahlah ntar aja lagi, karena emang nggak pegang, karena saya lebih lagi nyobain fokus di Shopee Video itu, penasaran gitu emang bener ya bisa dapat orang tuh sampai banyak juga Keren ya Mbak Ami gitu. ya, sampai 4 juta. Ini Masya Allah. Masya Itu Allah banget. setahun kok Mbak. Masya Allah. Tahun itu. Tahun ya. Itu setahun Mbak. Oke, Jadi sepertinya hariannya masih kecil juga. Iya udah. Bermula ada serang belajar. Buat Mas. Mbak Ami, akun untuk share-share pakai akun pribadi atau bikin akun khusus buat affiliate? Eh, aku punya 3 akun buat sharing. Jadi enggak enggak akunnya Anak Zila itu enggak. Itu baru-baru sekarang aja sesekali. Jadi punya khusus sendiri gitu. ini maksudnya akun Shopee bikin 3 Mbak. Enggak, akun ini saya tuh sharingnya di Instagram sama di Threads. Oh, iya, Nah, iya. itu di sana saya bikin akun lagi tuh, bikin akun sendiri, entah namanya siapa gitu kan, beda.
Ya udah share aja misalnya rekomendasiin. Ya curhat-curhat nggak penting gitu terus tapi tiba-tiba ada link Shopee gitu. Oh, Kita mungkin itu belanja. maksudnya Mbak Dwi itu kan Oh eh, bukan. Mbak Mbak Ami itu untuk affiliate-nya pakai akun pribadi atau bikin akun sendiri khusus buat affiliate mungkin seperti itu ya. Iya, ini nanyanya akun sosmed. Akun affiliate-nya Mbak, mungkin yang di Shopee atau Sosmed. sosmed. Oh, Mas, Oke. iya, itu benar berarti. Shopee-nya mah satu, yang itu, yang ada Shopee videonya. Tapi buat nge-share link yang kayak yang di Trish yang kayak gitu-gitunya, terus saya bikin akun lagi. Jadi kalau Mbak Ami itu teman-teman beliau itu bikinnya utamanya di Shopee, baru nanti beliau share lagi ke akun yang lain, entah itu di TikTok atau di Facebook gitu ya Mbak ya. Iya, Dengan identitas yang berbeda, Mbak ya. iya. Jadi nanti kan di Shopee itu kita bisa ngetautin sosial media kita maksimal 10. Nah, nanti kita tautin tuh yang pengen kita pakai buat nge-share link nanti gitu ke Shopee gitu. Iya, biar nggak kecampur. Tapi kalau sekarang saya pengen saya campurin malah gitu. Tak kenapa pengen aja. Buat pemula ada saran belajar ke akun mana Mbak? Banyak, tergantung mau yang mana, mau fokusnya di sosial media apa mau di video. Karena biasanya dia punya apa ya, jalur masing-masing gitu loh. Gitu. Kenapa ada pengaruhnya Mbak? Enggak sih, biar lebih bebas aja sih Mbak. Pengaruh buat apa ini Mbak Mbak Dwi? Saya bingung. Jadi kalau campur-campur sama yang fokus satu itu ada pengaruhnya nggak Mbak gitu mungkin ya. Enggak sih. Enggak ngaruh. Nah, Cuma itulah. kalau misalnya akun yang khusus buat share-share link itu kan maksudnya biar bebas aja misalnya tiba-tiba ceritain apa gitu kan. Tiba-tiba beli apa panci lah terus tiba-tiba curhat panci gosong gitu terus nggak kasih linknya gitu. Biasanya orang tuh yang kalau yang share link senengnya yang kayak cerita-cerita simple sepele gitu loh. Nanti bikin orang pengen klik link. Sekarang kalau sharing emang lebih banyak di tweet. Nah, di situ juga lagi ngetren itu. Lagi rame juga itu pakai thread. Iya. Kalau misalnya mau yang apa namanya, yang pengen lihat suhu ada namanya siapa sih Yena. Nah dia penghasilan di Shopee Video murni Shopee Video aja dia udah belasan juta tiap harinya. Nah, itu saya penasaran kenapa dia bisa banyak gitu. Ternyata dia bikin kontennya adalah yang one take gitu loh, yang langsung dari pakai muka langsung jadi sekali ngetek video banyak. Terus dia upload sehari adalah 15 sampai 20 video. Nah, kalau itu saya nggak bisa terlalu banyak. Berarti Kenapa saya batasan, Mbak ya. Nggak ada hmm? batasan video yang diupload ya. Nggak ada batasan. Untuk batasannya karena dia udah golden tick nggak ada batasannya. Tapi buat yang pemula batasannya kalau misalnya mau upload video di jeda 2 jam, minimal 2 jam. Jadi antara video satu sama video dua, misal mau upload lagi, jedanya 2 jam gitu. Mau tanya lagi Mbak Dia, misal Shopee saya itu jadi ada toko, apa bisa didaftarkan jadi Shopee affiliate biasa, bukan affiliate toko sendiri? Bisa, tapi tokonya diliburin dulu. Tokonya ditutup dulu, diliburin dulu, baru daftarin jadi Shopee affiliate Mbak Dia. Gitu. Biar nanti komisinya nggak masuk ke affiliate toko. Nanti beda soalnya. Sudah. Sudah? Ya, ada lagi kawan-kawan. Monggo.
Yuk, ada lagi ndak? Mumpung ini kelas gratis, ilmunya daging banget ini Mbak Ami. 11 11 bulan 11 ini udah masuk 11.20 atau mau dibuat 11.30 mungkin Pak Arif ya. Mungkin kalau Ya, ada yang boleh. masih tanya, 12. ada yang penasaran, monggo. Kalau masih mikir juga mau tanya apa, bingung gitu. Silakan. Langsung. Oh iya Mbak, untuk apa tadi yang golden ticket tuh bisa jelasin lagi nggak Mbak? Itu ketentuannya seperti apa? Bisa dapat golden ticket Boleh. di Eh, Shopee ya, kayak nggak salah ya itu ya. iya, ya, itu buat shopping. Bentar ya. Kali ini ya. Gimana ya? Harus share layar. Ini kalau buat ya golden ticket itu syaratnya harus progres performanya dipenuhi dulu nih Pak. Jadi dia punya syarat sendiri. Keuntungannya beda sama yang tiket sama kreator yang lain. Tuh, dia ada tambahan 7% setiap promosi. Terus vouchernya, jadi kalau misalnya orang belanja dari keranjang yang golden ticket, kita dapat tambahan voucher lebih banyak lagi 10% gitu. Dan kuota sampel gratisnya lebih banyak itu 10. Syaratnya gimana? Aktifnya di sini nih. Kalau misalnya udah keceklis semua bisa golden ticket intinya gitu. Caranya gimana? Ini aktif targetnya 15 hari selama sebulan. Terus jumlah pesanannya minimal 10 setiap harinya gitu. Rata-rata penontonnya ada targetnya 300. Terus tambahan keranjang tiap hari sama audiensnya minimal 20. Daftar top kreator dulu juga. Yang pasti videonya harus original sama review produknya informatif sama relevan atau enggak gitu. Jadi ada rapotnya sendiri nanti kalau Shopee setiap hari Senin gitu Pak. Oke. Yuk, yang Jadi lainnya ada ada levelnya yang sendiri. nanya lagi nggak? Sudah. Kalau kalau nggak mau ribet, kalau itu kan berarti harus punya kualitas yang banyak, bla bla bla. Pokoknya banyak deh yang dipelajarin kalau di Shopee video. Tapi kalau mau yang gampang, ya share link aja yang paling cepet gitu. Nah, share link bisa di mana? Di Selanjutnya status mungkin WhatsApp ada juga lagi bisa. Gitu. untuk beda akun, apakah beda email juga, Mbak, meski satu HP? Ini akun sosmed ya? Iya, beda email nih. Kayak biasa aja kayak bikin sosmed dan affiliate. Enggak, jadi yang beda itu sosmednya aja Mbak, affiliate akunnya mah satu aja gitu. Jadi satu akun affiliate itu bisa buat kita pakai di sosmednya banyak, maksimal 10 gitu. Kalau bikin sosmednya ya tergantung ketentuan sosmednya kan. Kalau bikin Instagram kan berarti harus butuh apa tuh email gitu. Ya kayak wajar bikin akun aja gitu. Kalau affiliate, akun affiliate-nya mah satu aja gitu. Sosmednya yang dibanyakin. Berarti yang Satu aja. dibanyakin itu tempat untuk share-nya, Mbak ya. Iya, Oke. affiliate-nya mah satu aja.
Mm-mm. Mbak, berarti itu satu link dari Shopee itu bisa untuk ini ya, untuk kalau saya coba-coba di FB Pro itu harus apa? Harus dicantolin gitu loh. Ya enggak? Iya, dicantolin Nah, dulu. Nanti dicantolin dulu. masukinnya ditautinnya itu sambunginnya dari Shopee. Iya, Jadi kalau kan tadi untuk yang aku lain gitu juga kah, Mbak? oh enggak, Untuk IG, oh enggak, IG enggak usah. FB aja. Jadi kita kayak tandain dulu kita mau monetasi si Facebooknya ini ke Shopee gitu. Kan kalau di FB Pro tuh ada monetasinya dari yang mana tuh, yang interaksi, yang kayak gitu-gitu kan banyak tuh pilihannya ads. Nah itu nanti pilihannya yang penjualan, nanti ditautin dulu akun Shopee-nya kita ke Facebook gitu. Oke, sepertinya sudah banyak sekali ya Pak Arief untuk informasi dari Mbak Iya, Ami. banyak sekali Ibu Masya Allah. Bunda. Luar Masya biasa. Allah banget, luar biasa banget Pak Ami. Terima kasih sudah bersedia berbagi dengan kami, teman-teman Cupurs. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk eh, kami, Mbak Ami bersedia lagi untuk mengisi di acara sharing dari Cupurs untuk di bulan-bulan berikutnya. Ya, Sekali lagi siap. terima kasih Mbak Ami. Eh, Insight-nya benar-benar banyak sekali ya, dan ada banyak sekali ilmu baru yang jujur kalau saya sendiri ada beberapa hal yang baru benar-benar ini saya dapatkan dari Mbak Ami. Semoga dapat memberikan impact yang positif juga untuk kawan-kawan Cupors. Hari ini kita mendapatkan eh, pengetahuan bahwa ternyata ada peluang-peluang baru, peluang-peluang lain dari eh, apa dari blogger gitu ya. Ternyata ada beberapa yang bisa kita afiliatkan. Baik, untuk sharing hari ini sepertinya izin cukup ya Bapak Ketua, Bapak Arif. Iya, Mbak. Siap. Terima kasih Mbak Ami. Luar biasa ilmunya. Luar Semoga biasa. bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah juga yang join anggota ada 170 Pak Arif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 170. Semoga nanti di sharing eh, periode berikutnya bisa nambah lagi, mungkin bisa 200 ya, Lebih 200 jumlah anggota. anggota. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah join juga. Saya Novita Nurul Islami, mewakili pengurus Blogspedia. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara sharing hari ini. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa langsung kita praktekkan dan bisa memberikan impact kepada aktivitas, atau kalau hari ini cuan ya, bisa memberikan impact terhadap cuan isi dompet kita gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.